Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hamasa TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di channel ini dan dari masih pembahasan yang sama, yakni membahas hukum nun sukun dan tanwin. Dan untuk hukum nun sukun dan tanwin adalah bacaan yang terakhir adalah bacaan ikhfa hakiki. Al-ikhfa menurut bahasa adalah ikhfa yang samar atau tertutup. Menurut istilah, mengucapkan huruf yang diikhfakan atau disamarkan dengan sifat antara idhar dan idgham tanpa tasydid dengan tetap disertai gunnah pada huruf pertama. Jumlah huruf ikhfa, Alamah Al-Jamzuri rahimahullah berkata, "Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibul lil fadili." في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمي هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد ساما دم طيبا زد في طوقا ضع ظالما. Yang keempat adalah ikhfa, yaitu jika menghadapi huruf-huruf sisa dari hukum-hukum sebelumnya. Dalam 15 huruf, rumusnya terkumpul dalam kata-kata pada bait ini yang telah saya gabung. Jadi huruf ikhfa dikumpulkan dalam kata-kata pada bait ini, yakni sif dha thana kam jada syakhsun qada sama dum tayyiban zidfi tukon dhalima. Adapun huruf-hurufnya, yakni adalah huruf shad, ya, huruf dha, tha, ka, ja, sya, qa, sa, da, ta, za, fa, ta, dha, dan terakhir adalah huruf dha. Ini adalah 15 huruf dari huruf ikhfa. Namun dengan kunci, ya, nun sukun atau tanwin, jika bertemu huruf salah satu huruf ini, ya, maka dibaca samar. Rumusnya itu, jadi teman-teman harus mengingatnya agar tidak lupa, ya. Kita masuk kemudian tingkatan ikhfa. Jadi di ikhfa itu masih ada tingkatan-tingkatan lagi, ya. Tingkatan yang pertama yakni adalah ikhfa aqrab, ya. Adalah tingkatan yang paling dekat makhrajnya dengan nun sukun, ya. Jadi kenapa dinamakan aqrab? Aqrab ini ambil dari kata, ya, qorib atau dekat. Qoroba yaqrobu, ya, dekat. Dekat dengan apa? Dengan nun, ya. Hurufnya huruf ta, da, dan to. Jadi huruf ta, da, dan to ini makhrajnya dekat dengan nun. Makanya dikatakan ikhfa aqrab. Untuk ikhfa, ya, termasuk ikhfa aqrab ini, untuk bunyi dari ikhfa-nya samar lebih besar dari dengungnya, ya. Dengan huruf tertentu, yakni huruf ta, da, dan to. Jadi nanti bunyi samarnya akan lebih besar daripada dengungnya. Contoh latihan ikhfa aqrab, ya, huruf ta bersama nun sukun dalam satu kata, ya. Nun sukun bertemu ta, maka kita baca ikhfa. Namun ikhfa-nya ikhfa aqrab, ya. Samarnya lebih besar daripada dengung. Cara membacanya, ya, ingat kita tahan juga selama 2 harokat. Muntahun, ya. Muntahun. Samarnya lebih besar daripada dengungnya. Kalau kita melihat, kalau dengung itu identik bunyinya ke hidung, ya. Namun ini samarnya lebih besar daripada dengung, berarti dengungnya tidak besar, ya. Samarnya kita lebihkan, ya. Muntahun. Kemudian nun sukun bertemu huruf ta. Wa il tasbiru. Wa il tasbiru.
ya, samarnya lebih besar daripada dengungnya. Kemudian ketika ia tanwin, ya, fathatain bertemu dengan ta, maka bacaannya ikhfa. Kita samarkan, namun ikhfanya akrob, ya. Tingkatan paling atas, samarnya lebih besar daripada dengung. Hilyan talbasunaha. Hilyan talbasunaha. Selanjutnya huruf da. Nun sukun, ya, bersama nun sukun dalam satu kata. Nun sukun bertemu dengan da, ya. Dadan, dadan, ya. Nun sukun bertemu da, maka termasuk pada ikhfa akrob, ya. Kita samarkan selama 2 harokat. Ingat, kalau ikhfa akrob, samarnya lebih besar daripada dengungnya. Nun sukun bertemu da, ya, dalam 2 kata. Wa man dakhalah. Wa man dakhalah. Kemudian bersama tanwin, ya, dhammah tain bertemu dengan dal. Qinwanun daniyah. Qinwanun daniyah. Selanjutnya, yang terakhir untuk ikhfa akrob, huruf to, ya. Nun sukun bertemu to dalam satu kata. Yantiqun. Yantiqun. Bunyinya, jangan lupa, samar lebih besar ketimbang dengungnya, ya. Kemudian nun sukun bertemu to dalam 2 kata. Min thayyibat. Min thayyibat, ya. Bertemu dengan tanwin, ya. Fathatain bertemu dengan to, ya. Syaraban tahura. Syaraban tahura. Ya, jadi di sini ikhfa akrob ada 3 huruf, ta, da, dan to, ya. Kemudian bunyi dari ikhfanya samar lebih besar ketimbang dengungnya. Nah, jadi di sini fokus kepada samarnya, ya. Selanjutnya tingkat yang kedua adalah tingkatan yang paling rendah yang dinamakan ikhfa ab'ad, ya. Adalah tingkatan yang terdekat dengan idhar karena makhrajnya paling jauh dengan nun sukun, ya. Jadi kenapa dikatakan ab'ad, ya? Ab'ad ini ambil dari kata ba'id, ya. Jauh. Jadi nanti nun sukun ini, ya, huruf nun sukun, makhraj nun sukun, dia jauh dari makhraj ab'ad ini, ya. Hurufnya apa saja? Huruf qaf dan kaf, ya. Jadi nanti bunyinya tidak sama dengan bunyi di tingkatan pertama, ya. Namun di sini kebalikannya. Kalau yang pertama samar lebih besar ketimbang dengung, sekarang dengung lebih besar dari samar. Maka nanti akan bunyi engnya, ya, eng, ya. Lebih menonjol ke bunyi hidung, ya, eng, ya. Contoh latihan ikhfa ab'ad, huruf pertama huruf kaf, ya. Ketika nun sukun bertemu dengan ka, ya, nanti kita baca yang kuthun. Jangan lupa kita tahan selama 2 harokat. Yang kuthun. Nanti bunyinya bunyi eng, ya. Kita baca bunyi eng, tidak bunyi yang seperti pertama tadi. Contoh yau kuthun, ya, tapi bunyi eng. Yang kuthun. Nun sukun bertemu kaf dalam 2 kata. Faman kan. Faman kan. Tanwin fathatain bertemu dengan kaf, ya. Kiraman
katibin. Ingat ikhfa ab'ad dengungnya lebih besar ketimbang ikhfa'nya. Kita tahan selama 2 harokat juga. Kiraman katibin. Huruf yang kedua huruf qaf. Nun sukun bertemu dengan qaf. Yang qalibu. Nah, jadi bunyinya tetap eng ya, huruf eng. Yang qalibu. Nun sukun bertemu qaf dalam 2 kata. Fa in qatalukum. Fa in qatalukum. Kemudian contoh tanwin bertemu dengan qaf ya. Dhammah tain bertemu dengan qaf. Kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah ya. Kita ikhfakan dengan hukum ikhfa ab'ad ya, dengan bacaan ikhfa ab'ad, namun jangan lupa ditahan selama 2 harokat. Kalau kita nggak tahan 2 harokat, nanti ikhfanya nggak jadi ya. Jadi satu paket ikhfa kita samarkan kemudian ditahan selama 2 harokat. Dan tingkatan yang ketiga, jadi ikhfa ini ada 3 tingkatan ya. Tingkatan paling tinggi, tingkatan yang mana tingkatan yang tinggi itu namanya tingkatan akrob ya, ikhfa akrob. Kemudian tingkatan yang kedua, tingkatan yang rendah ya, dinamakan ikhfa ab'ad. Nah, kemudian ketiga, tingkatan pertengahan. Namanya ikhfa ausat, yang mana ausat ini dari kata wasato ya. Adalah tingkatan yang sedang atau pertengahan. Makhrajnya tidak jauh dari dan tidak dekat dari nun sukun. Tingkatan ini memiliki 10 huruf. Nah, jadi 10 huruf ini dari sisa-sisa ikhfa yang tadi ya. Ada 10 huruf. Huruf fa, dha, do, so, sya, za, dha, ja, tha, dan sin ya. Namun bunyinya samar dan dengung seimbang. Ya, kalau tadi yang pertama, kedua tidak seimbang. Yang satu samarnya lebih besar, yang satu dengungnya lebih besar. Yang ini sama rata ya, samar dan dengungnya seimbang. Ya. Bagaimana cara bunyi dari bacaan ikhfa ausat ini? Di sini contoh latihan ikhfa ausat ya. Huruf yang pertama nun sukun bertemu fa ya. Jadi harus kita ketahui samar dan dengungnya seimbang. Membacanya fanfiru, fanfiru. Kemudian nun sukun bertemu dengan fa. Min fadlillah. Min fadlillah. Tanwin fathatain bertemu dengan fa. Syai'an fariyya. Syai'an fariyya. Jangan lupa ditahan selama 2 harokat. Kemudian huruf dha. Fanzur. Fanzur. Kemudian nun sukun bertemu dengan dha. Manzulima. Manzulima. Kemudian tanwin bertemu dengan dha. Quran zahirah. Quran zahirah. Huruf dha, nun sukun bertemu dengan dha. Mawdud. Mawdud. Nun sukun bertemu dengan dha dalam 2 kata. Min dhari'. Min dhari'. Tanwin bertemu dengan dha. Qauman dhallin. Qauman dhallin. Huruf shad, nun sukun bertemu dengan shad ya. Yansurkum. Yansurkum. Ya, dengung dengan samarnya seimbang ya. Bunyi dengung dan samarnya seimbang.
Nun sukun bertemu dengan shad dalam dua kata. Min salsal. Min salsal. Tanwin fathatain bertemu dengan shad. Rihan sarsara. Rihan sarsara. Shin, nun sukun bertemu dengan shin. Ansyarah. Ansyarah. Nun sukun bertemu dengan shin dalam dua kata. Insya'allah. Insya'allah. Tanwin bertemu dengan shin. Rasulan syahida. Rasulan syahida. Sin, nun sukun bertemu dengan sin. Manansakh. Manansakh. Nun sukun dan bertemu sin dalam dua kata. Min sulalah. Min sulalah. Tanwin bertemu dengan sin. Abidatin saihat. Huruf za, nun sukun bertemu dengan za, bunyi dengung dan samarnya seimbang dan kita tahan selama dua harokat. Anzalnah. Anzalnah. Nun sukun bertemu dengan za dalam dua kata. Man zakkaha. Kemudian tanwin bertemu dengan za. Sa'idan zalaqa. Huruf za, nun sukun bertemu dengan za dalam satu kata. Munzir. Munzir. Nun sukun bertemu dengan za dalam dua kata. Man dzalladzi. Man dzalladzi. Tanwin bertemu dengan za. Sira'an dzalik. Sira'an dzalik. Kemudian huruf jim, nun sukun bertemu dengan ja. Ya, kita samarkan. Namun bunyi samarnya, dengungnya dan samar itu seimbang, ya. Anjainakum. Nun sukun bertemu dengannya dalam dua kata. Inja'akum. Tanwin bertemu dengan ja. Fasabarun jamil. Fasabarun jamil. Huruf tha, nun sukun bertemu dengan tha dalam satu kata. Manthura. Manthura. Nun sukun bertemu dengan tha dalam dua kata. Man thaqulat, ya. Fa amma man thaqulat, ya. Tanwin bertemu dengan tha. Muta'in thamma. Muta'in thamma, ya. Alhamdulillah itu tadi ya pembahasan kita mengenai ikhfa hakiki. Yang mana ikhfa hakiki ini ada 3 tingkatan ya. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan ikhfa akrab. Ya. Makhrajnya berdekatan dengan huruf nun. Ya, kita harus mengulang-ulang kembali dan kita hafalkan ya agar nanti ketika membaca Al-Qur'an kita tidak kerepotan. Wah, ini samarnya gimana ini? Ini masuk ke tingkatan pertama, tengah, atau akhir. Ya, ternyata termasuk tingkatan yang paling pertama, yang paling tinggi. Namanya ikhfa akrab, yakni huruf ta, da, dan to. Nah, dan juga bunyi dari huruf ikhfa akrab ini samarnya lebih besar daripada dengung. Kedua, tingkatan kedua, ikhfa ab'ad. Ya.
tingkatan yang paling rendah ya karena makhrajnya jauh dari huruf nun yakni qa dan ka. Identiknya bunyi dengung ya lebih besar ketika tiba dari samar ya. Jadi bunyinya eng. Dan kemudian yang pertengahan ikhfa ausad ada 10 ya. Sisa dari ikhfa ab'ad dan ikhfa aqrab. Ya, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.